Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi jarak titik ke bidang. Langsung saja ke contoh pertama. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukanlah jarak titik E ke bidang BCGF. Ya, supaya jelas, perhatikan kubus yang sebelah kanan. Yang akan kita hitung adalah jarak dari titik E ke bidang BCGF. Nah, prinsipnya adalah kita menjatuhkan titik tersebut ke bidang A, B, B, C, G, F. Tentunya jatuhnya di titik F. Ya, ini berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sehingga jarak yang menyatakan jarak dari titik E ke bidang B, C, G, F adalah garis EF. Di mana garis EF itu adalah merupakan rusuk kubus. Berarti panjang EF adalah 10 cm. Berarti jarak dari titik E ke bidang BCGF adalah 10 cm. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukanlah jarak titik A ke bidang BDHF. Ya, perhatikan kubus yang sebelah kanan. Kita jatuhkan titik A ke bidang BDHF. Tentunya jatuhnya di pertengahan garis BD. Seperti ini. Misalnya titik jatuhnya adalah titik M. Berarti jarak dari titik A ke bidang BDHF adalah garis AM. Berapa panjang AM? Cara yang pertama adalah kita menggunakan rumus atau menggunakan segitiga ABD. Di mana AB 10 cm, AD 10 cm, BD adalah 10 akar 2 cm. Karena BD merupakan diagonal sisi kubus. Ya, kita pisahkan seperti ini supaya lebih mudah. Terbentuk dua segitiga yang sama karena ini adalah segitiga sama kaki 10 cm, sebelah kanan juga 10 cm. Berarti panjang BM adalah setengah dari 10 akar 2, berarti 5 akar 2. Begitu juga panjang DM, 5 akar 2. Kita bisa menggunakan salah satu dari segitiga ini untuk menghitung panjang AM. Misalnya kita menggunakan segitiga yang sebelah kanan. Berarti panjang AM adalah 10 pangkat 2 dikurangi 5 akar 2 pangkat 2. 10 pangkat 2 100, 5 akar 2 pangkat 2, 5 pangkat 2 25, akar 2 pangkat 2 2. 25 kali 2 50, 100 kurang 50 50. Akar 50 adalah 25 kali 2. Akar 25 kali 2 berarti 5 akar 2. Berarti jarak dari titik A ke bidang BDHF adalah 5 akar 2 cm. Lanjut ke contoh ketiga. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukanlah jarak titik E ke bidang BDG. Di mana bidang BDG ini adalah berbentuk segitiga sama kaki. Nah, pertama-tama kita jatuhkan titik E ke bidang BDG. Jatuhnya di sekitaran garis ini, pertengahan segitiga tadi. Misalnya kita beri nama titik X, kita hubungkan dari E ke X, maka ini yang akan kita hitung sebentar panjangnya. Kemudian di sini ada garis E ke pertengahan BD, misalnya kita bernama titik Y. Nah, kita lihat sebentar, kita akan menggunakan segitiga EYG, di mana EG kita sudah ketahui panjangnya, ini adalah diagonal sisi, berarti 10 akar 2. Tinggal EY yang akan kita hitung. EY sama panjang dengan GY. Coba diperhatikan. EY sama panjang dengan GY. Kita coba menghitung panjang EY dengan menggunakan segitiga EAY. Saya pisahkan terlebih dahulu.
EAY segitiganya, di mana siku-siku di sudut di titik A. EA adalah 10 cm karena ini adalah rusuk kubus. AY adalah setengah dari diagonal sisi AC. Ya, jadi AY setengah dari AC. AC itu adalah 10 akar 2 cm, berarti setengahnya 5 akar 2 cm. Maka IY bisa kita hitung dengan menggunakan teorema Pythagoras. 10 pangkat 2 ditambah 5 akar 2 pangkat 2. 10 pangkat 2 100. 5 pangkat 2 25. Akar 2 pangkat 2 sama dengan 2. 25 kali 2 50. 100 tambah 50 150. EY sama dengan akar 150. 150 itu adalah sama dengan akar 25 kali 6. Akar 25 itu adalah 5, berarti EY sama dengan 5 akar 6. EY itu 5 akar 6, begitu juga GY, karena ini sama panjang. Nah, kita kembali ke segitiga EYG. Nah, kita telah mendapatkan satu pasang garis yang tegak lurus, yaitu EX tegak lurus dengan GY. Berhubung karena segitiga ini tidak sama dengan segitiga pada soal sebelumnya, di sini segitiga yang sebelah kiri garis berwarna merah ini tidak sama besar atau tidak sebangun dengan segitiga yang sebelah kanan. Maka kita tidak bisa langsung menentukan GX adalah setengah dari GY, karena ini tidak sama. Maka salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah mencari satu pasang lagi sisi yang tegak lurus. Jadi sisi yang tegak lurus yang pertama adalah EX tegak lurus dengan GY. Kita mencari satu pasang lagi yang tegak lurus. Yang bisa kita ambil adalah garis pada pertengahan dari Y ke pertengahan EG. Ya, jadi dari sini Y ke pertengahan EG. Di mana tadi EY adalah 5 akar 6, hasil perhitungan tadi berarti yang GY juga sama 5 akar 6, sedangkan EG adalah 10 akar 2, maka jika kita menarik garis dari Y ke pertengahan EG, misalnya kita beri nama titik Z. Nah, garis YZ ini membagi dua segitiga EYG. Mengapa demikian? Karena ini sama 5 akar 6, sebelah kanan juga 5 akar 6. Berarti ini pas pertengahan EG. Sekarang kita sudah mendapatkan dua pasang garis yang tegak lurus, yaitu EG tegak lurus dengan YZ. Yang kedua adalah YG tegak lurus dengan EX. Ini bisa kita jadikan dasar perhitungan, yaitu EG dikali YZ sama dengan YG dikali dengan EX. Nah, di mana YZ adalah 10 cm karena ini sama dengan tinggi dari kubus. Ya, ini YZ. Maka di sini adalah 10 cm. Selanjutnya kita gunakan tadi dua pasang garis tersebut. GY tadi GY tegak lurus dengan EX. Maka kita tulis seperti ini. GY dikali EX sama dengan garis yang kedua EG tegak lurus dengan YZ. Nah, kita tulis seperti ini. GY dikali EX sama dengan EG dikali YZ. Panjang GY adalah 5 akar 6. EX itu yang akan kita hitung. Kemudian EG 10 akar 2. Kemudian YZ itu adalah 10. Ya, tinggal kita hitung 5 akar 6 EX sama dengan 10 kali 10 100, berarti 100 akar 2. EX, untuk menghitung EX kita pindahkan 5 akar 6 ke sebelah kanan.
karena ini perkalian, 5 akar 6 kali X, berarti pindah ke sebelah kanan sama dengan menjadi lawan dari perkalian, berarti pembagian. X sama dengan 100 akar 2 dibagi 5 akar 6. Ya, 100 dibagi 5 sama dengan 20. 100 bagi 5 sama dengan 20. Kemudian akar 6 kita hilangkan akarnya menjadi 6 saja. Ini cara merasionalkan penyebut akar. Kemudian 6 dikali 2 sama dengan 12. Saya ulangi sekali lagi. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Kemudian akar 6 kita hilangkan akarnya menjadi 6. Kemudian 6 akar 6 dikali akar 2 sama dengan akar 12. Kita tulis di sini. Ini adalah teknik atau cara singkat untuk merasionalkan penyebut akar. Nah, jadi 20 akar 12 per 6. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 4 dikali 3. Ya, jadi akar 12 itu adalah 4 kali 3. Di sini kenapa menjadi 10/3? Karena ini kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi 2. 20 bagi 2, 10. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti ini 10/3. Sekarang 12 menjadi 4 kali 3. Akar 4 sendiri adalah 2. Berarti kita kali 4 akar 4 adalah 2, berarti 2 kali 10, 20. Berarti 20/3 akar 3. Jadi jarak dari titik E ke bidang BDG adalah 20/3 akar 3 cm. Nah, demikian contoh soal dari berkaitan dengan materi jarak titik ke bidang yang kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.